Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirawati NPM 212201064 dari kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan cara memandikan pasien dan perineal hygiene. Di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam memandikan pasien dan perineal hygiene, yaitu ada sepasang pakaian bersih, ada celemek, ada selimut mandi, ada 3 buah handuk, ada baskom berisikan air bersih, 2 buah kain pel, ada sisir, ada kasa, ada 2 buah pinset, ada kom berisikan air betadine, ada bengkok, ada sarung tangan bersih, ada bedak, ada parfum, ada sabun, ada deodoran, ada cairan DT, ada hand sanitizer, dan ada lotion, dan juga ada ember. Baik, selamat siang Nona. Perkenalkan, saya perawat Mira yang akan membantu Nona proses mandi dan personal hygiene. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apa yang Nona rasakan pada tubuh Nona sebelum saya membantu proses mandi? Gatal-gatal. Baik, jadi di sini tujuan dari mandi dan personal hygiene ini supaya tubuh Nona tidak terasa gatal, bau, terhindar dari kuman dan bakteri, serta menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh Nona. Dan tujuan dari personal hygiene yaitu untuk menjaga kebersihan alat kemaluan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Lalu menggunakan apron. Kemudian menggunakan sarung tangan bersih. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nona? Tidak. Baik, di sini saya akan menjaga privasi Nona, kecuali untuk hukum dan medis. Baik, apakah Nona sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Tidak. Di sini saya akan membantu proses mandi Nona 2 kali sehari, supaya tubuh Nona tidak terasa gatal dan terhindar dari kuman serta bakteri. Sebelumnya, apakah Nona mempunyai masalah pada kulit? Tidak. Kemudian tutup pintu dan tirai jendela. Baik, apakah Nona ingin BAK atau BAB terlebih dahulu? Tidak. Lalu Nona lebih suka pakai handuk atau baju mandi? Handuk. Posisikan pasien berada pada posisi nyaman dan dekatkan dengan perawat. Baik Nona, apakah bisa agar geser mendekati saya? Selanjutnya, ganti selimut pasien dengan selimut mandi.
Lalu rapikan dan letakkan pada meja. Selanjutnya, melepas baju pasien bagian atas. Lakukan berhati-hati jika pasien memiliki gangguan gerak tubuh. Letakkan pada ember kotor. Selanjutnya, isi baskom dengan air hangat. Suhunya sesuaikan dengan keinginan pasien. Selanjutnya, menanyakan pada pasien apakah kehangatan airnya sudah nyaman. Lalu pindahkan bantal ke kanan pasien. Selanjutnya, letakkan handuk di bawah kepala pasien dan pada dada pasien. Selanjutnya, cuci mata pasien dengan air hangat. Gunakan bagian yang berbeda pada tiap mata. Bersihkan dari dalam keluar secara perlahan-lahan. Gunakan air hangat untuk mengangkat. Selanjutnya, air sabun. Dan bilas menggunakan air hangat kembali. Baik, apakah Nona ingin menggunakan sabun muka? Tidak. Selanjutnya, buka selimut hingga batas dada. Bebaskan area lengan dari selimut. Lalu, dahulukan bagian lengan yang dekat dengan perawat. Lalu, letakkan handuk di bawah tangan pasien. Gunakan air hangat untuk mengepel tangan pasien. Gunakan sabun. Kemudian bilas menggunakan air hangat. Selanjutnya, keringkan menggunakan handuk. Dan pindahkan handuk di bawah tangan pasien yang satunya. Gunakan air hangat untuk mengepel tangan pasien. Gunakan sabun. Dan bilas kembali menggunakan air hangat. Lalu keringkan menggunakan handuk. Lalu angkat handuk. Lalu berikan deodoran.
Lalu cek temperatur air, ganti air apabila perlu. Turunkan selimut hingga ke umbilitas dengan tangan kiri. Angkat handuk mandi dan tangan kanan usap dada pasien. Saat membersihkan bawah payudara, angkat payudara pasien. Lalu bersihkan dengan sabun. Bilas menggunakan air hangat. Dan keringkan. Lalu turunkan selimut mandi hingga atas pubis dengan satu tangan. Angkat handuk, bersihkan terutama bagian umbilitas dan abdomen, lalu bilas dan keringkan. Gunakan sabun. Bilas menggunakan air hangat kembali. Lalu keringkan. Selanjutnya tutupi dada dan perut dengan selimut mandi dan kaki lain tertutupi. Anjurkan pasien meningkatkan lutut, letakkan handuk di bawahnya. Selanjutnya letakkan baskom pada tempat tidur. Lalu mencuci telapak tangan pasien. Gunakan sabun. Lalu membilaskan dan keringkan. Begitupun sebaliknya. Gunakan sabun dan membilaskan dengan air lalu mengeringkannya. Lalu kembalikan baskom yang berisi air pada meja. Selanjutnya, bersihkan pergelangan kaki sampai paha menggunakan air hangat, menggunakan sabun dan membilasnya. Angkat kaki. Memakaikan sabun, lalu membilasnya.
dan mengeringkannya. Bersihkan pergelangan kaki sebelahnya sampai ke paha. Pakaikan sabun dan membilasnya. Lalu keringkan menggunakan handuk. Lalu meluruskan kaki pasien. Lalu pakaikan lotion. Selanjutnya, anjurkan pasien ke posisi miring ke kanan. Lalu letakkan handuk di belakang badan pasien. Selanjutnya, bersihkan dari leher sampai pantat menggunakan air hangat. Gunakan sabun. Lalu membilasnya dengan air hangat. Dan mengeringkannya menggunakan handuk. Dan mengembalikan posisi pasien ke semula. Kemudian mengganti air yang kotor dengan air bersih. Selanjutnya, melepas celana pasien. Diangkat pantatnya. Letakkan pada ember kotor. Dan luruskan kaki pasien. Lalu posisikan pasien dengan posisi saddling, tutupi dada dan ekstremitas bagian atas dengan handuk, bagian bawah dengan selimut mandi. Buka hanya bagian genitalia. Lalu membilasnya dengan air hangat. Lalu mengeringkannya menggunakan handuk. Selanjutnya, lakukan perawatan perineal. Kaki pasien ditekuk. Dan letakkan perlak di bawah kaki pasien.
Siapkan bengkok dan cairan betadine dalam kom. Siapkan pinset dan kasa. Lalu buka selimut. Selanjutnya buka selimut pasien. Basahi kasa dan peras. Bersihkan labia mayora kiri. Kemudian buang ke bengkok. Bersihkan labia mayora kanan. Bersihkan labia minora kiri. Bersihkan labia minora kanan. Dan bersihkan uretral opening. Dan buang ke bengkok. Selanjutnya tutup selimut pasien kembali. Bereskan alat yang digunakan. Kemudian luruskan kaki pasien. Selanjutnya ambil handuk yang ada pada dada pasien. Taruh di ember kotor. Ambil handuk yang ada di bawah kepala pasien. Letakkan pada ember kotor. Kemudian pakaikan baju bersih pada pasien. Selanjutnya pakaikan celana pada pasien. Angkat pantatnya. Luruskan kaki pasien. Selanjutnya pakaikan bantal. Kemudian sisir rambut pasien. Selanjutnya, ganti selimut mandi menggunakan selimut yang tadi sudah dipakai oleh pasien.
Kemudian rapihkan dan letakkan pada ember kotor. Baik Nona, tindakan sudah selesai. Apakah Nona sudah merasa nyaman? Sudah. Selanjutnya besok pagi saya akan kembali untuk membantu proses mandi Nona dan akan saya lakukan 2 kali sehari. Sebelum saya kembali ke ruang jaga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tindakan sudah selesai. Saya permisi ya Nona. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Selanjutnya lepas apron. Lepas sarung tangan bersih. Dan selanjutnya mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.